Tapi apakah ini baik dalam konteks demokrasi? Menurut saya enggak juga. Saya lebih berharap sebetulnya pertemuan-pertemuan presiden dengan mantan presiden itu levelnya beda, berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan terkait dengan politik praktis. Tapi saya pikir ya kita akan sulit mendapatkan jawaban sebenarnya seperti apa karena notabene nanti mungkin kalau ditanyakan ke Pak Jokowi atau Pak Prabowo pasti jawaban-jawaban normatif terkait dengan silaturahmi, kangen atau hal-hal kebangsaan. Tapi sulit juga untuk menafikan bahwa Pak Jokowi pasti akan memiliki bobot politik praktis lebih besar dibandingkan dengan mantan presiden lain seperti SBY ataupun Megawati. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Poi News. Baru saja Jokowi ini tiba-tiba menemui Prabowo di Kertanegara dan kabarnya ini pertemuan empat mata berlangsung kurang lebih ya 2 jaman lah ya. Ada apa ya kira-kira? Tumben sekali gitu loh. Ini silaturahmi atau manuver politik. Nah, menariknya ya, setelah pertemuan empat mata itu, Prabowo ini langsung menggelar pertemuan lanjutan dengan sejumlah tokoh nasional di tempat yang sama. Bahkan beberapa tokoh yang hadir itu diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta sejumlah menteri dan petinggi partai lainnya. Belum ada keterangan resmi dari Prabowo terkait dengan isi pertemuannya dengan Jokowi maupun para tokoh tersebut. Namun pengamat menilai ya, rangkaian pertemuan tersebut sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang mulai digerakkan sejak dini. Yang menjelang masa transisi kabinet dan masa awal pemerintahan baru, pertemuan beruntun antara Jokowi, Prabowo, dan para tokoh elit ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari silaturahmi biasa atau justru ya sinyal awal pembentukan koalisi besar pasca Pilpres 2024? Pertemuan antara tokoh politik nasional adalah hal yang wajar. Namun saat dilakukan secara diam-diam oleh dua tokoh paling berpengaruh, seorang mantan presiden yang masih punya kekuatan politik dan presiden baru yang tengah menyusun struktur pemerintahan, publik berhak curiga ya, apalagi pertemuan tersebut berlangsung diikuti dengan kumpul-kumpul tertutup bersama tokoh partai dan elit ekonomi. Tanpa penjelasan resmi, tidak ada keterangan poros, tidak ada konferensi terbuka, semuanya bergerak dalam senyap. Tapi efek politiknya sangat terasa. Pertanyaan besar yang muncul, apakah Jokowi ini benar-benar sudah selesai sebagai presiden atau justru sedang membangun fondasi baru untuk tetap berperan di balik layar? Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memberikan Jokowi ruang untuk tetap memiliki jalur kekuasaan, baik secara simbolis maupun politis. Nah, pertemuan di Kertanegara ini dapat dilihat sebagai upaya Jokowi untuk menegosiasi ruangan manuver politik bagi dirinya dan keluarganya dalam struktur baru pemerintahan. Kalau benar ini silaturahmi ya, kenapa bukan di istana? Dan kenapa tidak terbuka? Kenapa setelah itu langsung ada pertemuan politik lanjutan, ungkap pengamat dari Populi Center. Pertemuan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan juga kecurigaan ya. Konsolidasi kekuasaan yang digerakkan Prabowo pasca Pilpres ini dinilai sebagai pihak sebagai bentuk pembentukan koalisi gemuk yang minim oposisi. Jokowi yang sebelumnya dianggap berada di luar struktur partai pasca renggang dengan PDIP justru terlihat kembali masuk dalam orbit koalisi besar tersebut dan kemungkinan besar ya akan ikut menentukan arah kebijakan politik jangka panjang. Kekhawatiran lain muncul dari kalangan masyarakat sipil yang melihat skenario ini sebagai ancaman bagi mekanisme check and balance. Jika kekuatan eksekutif, legislatif, dan elit partai besar berkonsolidasi dalam satu barisan, siapa yang akan mengawasi kekuasaan? Pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo ini bukan sekedar pertemuan personal dua tokoh negara ya. Dalam politik, setiap gestur, waktu, tempat menyimpan pesan yang lebih besar dari sekedar silaturahmi. Ketika pertemuan itu berlangsung di rumah pribadi tanpa agenda resmi, lalu langsung disusul dengan konsolidasi partai dan pejabat tinggi, publik layak curiga ya bahwa ada arsitektur kekuasaan baru yang sedang dibentuk. Sejumlah analis menyebut bahwa Jokowi ini tengah memainkan peran transnasional, bukan sebagai mantan presiden yang pasif, tapi sebagai arsitek bayangan dari pemerintahan yang akan datang
Ia bukan hanya menyerahkan tongkat estafet ya, tetapi membimbing kemana tongkat itu diarahkan. Dalam banyak demokrasi, mantan presiden mengambil jarak dari urusan kekuasaan. Tapi di sini justru mantan presiden ini ya kembali ke meja kekuasaan bahkan sebelum pemerintahan baru benar-benar dilantik. Beberapa pengamat juga menyoroti kehadiran tokoh-tokoh partai dan bisnis dalam konsolidasi di Kertanegara sebagai bukti bahwa pembicaraan ini bukan hanya seputar pemerintahan, tetapi juga soal kepentingan ekonomi politik. Koalisi gemuk yang terbentuk bukan hanya menyatukan kekuatan politik, tetapi juga menyatukan akses terhadap sumber daya negara, mulai dari infrastruktur, energi, sampai posisi strategis di BUMN. Dalam konteks ini, peran Jokowi bisa dilihat sebagai jembatan pengaman bagi para elit lama tentunya ya, agar tetap mendapat tempat di pemerintahan baru. Jokowi bukan lagi presiden ya, tapi dia tetap punya nilai tawar. Dia tahu data, dia tahu orang, dan dia juga tahu di mana uang negara ini bergerak. Nah, konsolidasi elit seperti ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah demokrasi Indonesia. Apakah pertemuan semacam ini memperkuat stabilitas atau justru ya menggerus transparansi? Ketika semua kekuatan disatukan, siapa yang menjadi oposisi? Di tengah minimnya peran partai oposisi dan lemahnya parlemen dalam menegakkan pengawasan, konsentrasi kekuasaan di lingkaran sempit para tokoh tua ini dikhawatirkan ya akan menciptakan stagnasi kebijakan dan memunculkan ruang-ruang kompromi yang jauh dari kepentingan publik. Pertemuan empat mata Jokowi dan Prabowo ini bukanlah titik akhir ya, melainkan tanda bahwa Jokowi ini belum selesai di panggung politik. Dengan Gibran di kursi wakil presiden, hubungan dekat dengan elit partai serta loyalis yang masih aktif di lingkar birokrasi dan ekonomi, Jokowi ini masih punya banyak sekali tombol yang bisa ditekan dari belakang layar. Ini publik hanya bisa menunggu dan melihat ya, apakah pertemuan-pertemuan ini akan menghasilkan stabilitas dan konstruktivitas atau justru membentuk rezim baru yang terlalu kuat untuk dikritik.